Dengan api yang begitu pressure-nya itu, emas itu bisa mengeluarkan kemurniannya. Again, itu adalah sebuah keputusan. Do you wanna upgrade yourself? Gue jadi inget sama ceritanya The Beatles. The Beatles tahun 65 itu manggung di Shea Stadium. Shea Stadium tuh ada di kota New York, sekarang udah jadi Citi Field Stadium, berubah namanya. Manggung di depan 55.000 penonton. Dan tahun 1965, sound system tuh hancur. Kayak toa bunyinya sound system di stadion, gitu. Dan itu 55.000 penonton screaming, wah gitu, sampai mereka tuh nggak bisa denger. Gitar mereka jreng, John Lennon nggak bisa denger. Gitu, tapi mereka bisa main perfect 50 menit. Perfect mainnya, padahal mereka nggak bisa denger. Monitor masih jelek zaman itu. Semua segala macam jelek. Ternyata mereka bisa kayak gitu karena tahun 58 sampai tahun 62, 4 tahun. Mereka tiap malam manggung di Cavern Club Liverpool, klub di basement, 4 jam. Itu latihannya mereka, belum ngetop. Wow. Itu latihannya mereka, every night 4 hours. Jadi waktu pemain drumnya Ringo Starr lihat Paul McCartney begini-begini, dia langsung tahu ini beatnya nih. Di stadion itu. Dia nggak bisa denger padahal. Drummer nggak bisa denger gimana coba? Iya. Bisa kacau semua itu. Betul. Main musiknya. Dia cuma lihat badannya Paul McCartney, oh ini beatnya. Dia ikutin. Dan perfect mereka mainnya. Wow. Sampai hari ini audionya kan di remaster. Di remaster. Di remaster emang perfect mereka mainnya. Nah Gila. itu kan karena latihan. Betul. Karena latihan, karena proses, karena hal yang nggak enak. Karena hal yang nggak instan gitu aja datang. Mereka latihan 4 hours. Every night 4 years. Betul. Akhirnya bisa jadi seperti itu. Setuju. 3L. Jadi, 3L. 3L. Apa tuh Ya. 3L? Lahir. Lahir, lingkungan, latihan. Oh. Lahir, yaitu pola asuh. Ya, tadi Ya. benar. Lingkungan, itu komunitas. Komunitas, bisa jadi Ya, pengaruh kemudian komunitas. latihan. Terus Ya. latihan. Drill. Benar. Iya. Mereka latihannya tuh gila banget, The Beatles. Benar. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang susah ya jangan exit culture. Bener Wayne bilang. Betul. Jangan nggak enak dikit keluar, nggak enak gini keluar. Iya. Ikutin, setia aja gitu loh. Setia. Ada satu hal yang Wayne pernah baca di salah satu buku. Dia bilang gini, orang ini itu dia tuh aku lupa, dia tuh pemain olahraga apa ya? Dia bilang gini, sehari itu dia latihan 8 jam di olahraga itu. Olahraganya bukan olahraga yang kayak badminton yang wow fisik gitu. Olahraganya itu kalau nggak salah itu olahraganya Bela diri, bukan? apa ya? Aku lupa nama olahraganya apa. Nah, dia cuma bilang bagus banget gini. Ketika kita latihan, terus kita udah ngerasa misalnya latihan sejam, terus sejam itu kita latihan biasa sejam, terus kita udah ngerasa kayak sejam itu udah nggak capek nih, gitu kan. Berarti waktunya lu upgrade, lu tambah latihannya jadi 2 jam. Iya. Dia latihan 8 jam itu nggak instan. Dia latihan 8 jam itu bertahap, kayak sejam, terus dia naik jadi 2 jam, terus jadi 2 jam dia naik jadi, sampai akhirnya dia bisa menjadi championship di olahraga tersebut. Gitu. Sama halnya ketika kita melakukan sebuah pekerjaan. Wayne berada di dunia multimedia, video, foto ini sebenarnya mulainya tuh udah lama banget nih, berarti mulai dari umur 12 tahun. Iya. Udah megang kamera, walaupun masih nggak ngertinya pokoknya, oh ini kegelapan diterangin pakai yang tombol yang ini, terus kalau keterangan digelapinnya pakai tombol yang ini gitu. Padahal nggak Kamera ngerti, jadul. iris itu apa nggak ngerti, shutter itu apa nggak ngerti, ISO itu apa nggak ngerti, semuanya nggak ngerti, tapi udah megang. Dan gue yakin dan percaya, kalau tadi kita ngomong 3L ya, lahir, lingkungan, dan latihan. Lahirnya ini pasti ada bakat gitu. Ya. Betul. Bakat itu adalah sesuatu yang memang kayak mungkin lebih cepat aja prosesnya kita bisa menguasai sesuatu. Iya. Tetapi bakat pun juga nggak bisa keluar kalau nggak ada yang namanya latihan kan gitu kan. Iya. Nah pada saat itu latihan ngedrillnya gimana? Wayne itu sama salah satu leadernya Wayne di multimedia pada saat itu ya, latihan ngedrillnya tuh gini. Setiap kali pelayanan lu harus datang 1 jam sebelum ibadah. Terus lu pelajarin tuh, oh iris itu fungsinya buat ini, oh shutter itu fungsinya buat ini, oh ini tuh fungsinya buat ini, oh kalau gue mau gedein audio itu fungsinya buat ini. Kalau
gambarnya di HT kan, dari atas kan HT Win gambarnya kresek-kresek gitu, kayak bersemut gitu kan. Oh, ini yang dibenerin. Itu semua kan ada prosesnya kan, ada proses belajarnya. Dan dari situ Win tahu bahwa buat temen-temen nih yang masih kebiasaan pakai exit culture, cobain deh. Satu kali aja. Ketika lu dikasih sesuatu yang nggak enak, kayak Om Jesse bilang nih, setia aja, lakukan. Kalau nggak tahu, nanya. Nanya ke leader lu, gue nggak ngerti cara kerjanya gimana. Ya, lu nanya gitu. Kenapa? Karena gue yakin banget seorang leader yang baik nggak mungkin nggak ngasih arahan dan nggak ngajarin anak buahnya. Karena the future leadernya kan anak buahnya ini, dan leader yang ini kan nanti akan jadi leader yang atas lagi gitu kan. Nah, jadi gue yakin banget kalau lu bertanya pasti dikasih jawaban. Kalau sampai leader lu nggak ngasih jawaban, nah kayaknya lu mesti laporin leader lu itu buat biar dipecat gitu, karena leader yang baik itu bisa mengerjakan kerjaan yang dari paling bawah sampai di posisi dia saat itu. Jadi sehingga kalau anak buahnya nanya pasti bisa dikasih jawaban. Nah, nih gue kasih jaminan ya, kalau lu setia di hal yang lu nggak suka, terus ternyata lu bisa melakukan hal itu, ntar tiba-tiba suka ya. Coba deh. Cobain. Iya. Wayne itu nggak suka yang namanya nonton horor. Terus cobain kan nonton horor kan. Tapi masih di mute dulu tuh nonton horor. Nggak ada suaranya. Nggak serem langsung. Terus kayak, wah, grafisnya bagus ya. Angle pengambilannya bagus ya. Oke deh. Coba deh mulai nontonnya volumenya tambah jadi 2 gitu. Oh, yang bikin serem itu jreng gitu ya. Pianonya, biolanya. Oke, gitu kan, biolanya lah, scare jamnya lah, angle-nya gini. Nanti lama-lama kalau udah kebiasaan, jadinya bisa prediksi. Nah, ini bentar lagi nih ada yang jump scare nih. Bener jump scare, jadi udah nggak kaget. Nah, lebih kagetnya apa? Wayne kagetnya karena istri yang teriak. Wah, jadi kagetnya karena dia teriak gitu. Tapi dari situ tuh kita berlatih untuk segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam dunia ini itu nggak mungkin instantly kita jago. Iya. Harus ada yang namanya latihan. Latihan, proses. Dan disitulah membuat kalian nih para Gen Z dan generasi-generasi berikutnya jadi orang-orang yang tangguh. Tahan banting. Orang tangguh itu tidak mungkin tercipta dari orang yang tidak pernah mengalami proses. Keren banget. Orang tangguh tuh nggak dilahirkan overnight, tapi overtime. Betul. Jadi perpanjangan waktu. Iya. Perpanjangan waktu. Demi perpanjangan waktu. Iya. Gitu. 2 kali 15 menit. Hah? Itu sepak bola. Oh gitu. Tapi ya bagus, maksudnya jangan cepat-cepat exit culture. Betul. Jadi kalau kamu jelasin semua, walaupun pekerjaannya nggak enak, coba deh, ya jalanin aja, embrace the process. Betul. Ya kan itu kan. Betul. Pada akhirnya juga nanti kita bisa menikmati. Betul. Dan bukan hanya menikmati, kita akan menimba ilmu pada proses. Betul. Tapi yang aku mau tanya tuh kan kamu bilang, kamu kasih value yang sangat bagus yang kamu bilang bahwa setiap orang kerja, lakukan yang terbaik dalam semua pekerjaan itu. Nah, aku mau tahu nih, kamu dapat value itu benar-benar memang you have it dari dulu, atau karena terinspirasi, atau karena baca buku, atau kamu belajar, ketemu orang yang memberikan inspirasi, sehingga kamu dapat itu, value itu. Atau memang dari dulu ada orang, kamu udah seperti begitu. Ini mau buat kita shoot talk reels ya, maksudnya biar mereka bisa tahu nih. Betul. Wayne kebetulan orangnya ekstrovert. Oke. Saya kalau pernah dengar tes DISC, Tahu. nah MBTI. MBTI saya itu ENFJ. Terus di DISC saya tuh DI. Itu yang dominan, 2 DI. Jadi gue 7 DISC aku tuh 7612. Jadi 76 DISC. Jadi benar-benar dominan banget. Nah, orang dominan itu jadi secara lahir saya orang dominan memang, orangnya dominan. Tapi along the process kadang dominan ini bisa turun, gitu kan. Proses kan kalau dari sini kan berubah. Nah, tapi ada satu hal yang Wayne suka tanamin di dalam mindsetnya Wayne adalah Wayne itu orangnya yang goal oriented. Oke. Saya bukan orang yang people oriented. Kenapa? Karena
Karena menurut saya tuh untuk mencapai tujuan saya tuh penting, gitu. Saya bisa menghasilkan duit 1M setahun itu penting. Saya bisa menghasilkan duit 10M setahun itu penting. Tetapi along the process, saya sadar bahwa goal oriented itu nggak bagus. Ya, bisa mengorbankan semua. Betul. Ya. Karena demi mencapai goalnya, saya ngelukain orang banyak. Gua nggak peduli, lu nggak bisa, lu nggak bisa. Gitu. Jadi gua jalan terus sendiri. Jadi akhirnya aku menjadi orang yang one man show. Dan aku ingat banget ada satu mentor aku yang sampai sekarang masih kontekan. Itu kalau Om Jesse kan kenal dari umur 12 ya. Aku kenal dia dari umur 10 tahun. Sampai sekarang masih kontekan. Namanya Ko Andrew. Dia cuma bilang gini sama aku. Win, lu itu ngelukain banyak orang. Stop jadi orang yang secara nggak sadar, lu tuh jadi orang egois dan sombong. Karena lu ngerasa lu mampu. Lu jadi orang yang one man show, lu nggak pernah ngandalin yang namanya tim lu kerja. Itu dia bilang gitu ke aku. So, starting dari hari ini, lu duduk, lu diem, lu baca DISC lu kenalin diri lu. Dia bilang ini, kalau ada satu orang yang masih bilang, Win, kau niku bencekno. Bencekno tuh orang sini tuh nyebelin. Lu tuh nyebelin banget gitu. Nah, kalau masih ada orang itu, berarti lu belum lulus jadi orang egois. Jadi orangnya tidak egois, sorry. Gitu. Wah, itu susahnya minta ampun itu. Jadi aku kayak berusaha untuk menghancurkan diriku, terus kayak nyusun ulang dari awal kan gitu, supaya aku menjadi orang yang aku bisa achieve goalku. Tetapi aku udah nggak. Ada satu pepatah bilang, if you wanna go far, go alone. But if you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. Dan ternyata selama ini aku go fast, bener. Tapi never far. Sampai situ selalu capek. Sampai mana selalu capek. Dan never achieve my goal in my whole life. Gak pernah. Sampai akhirnya aku sadar bahwa tidak semua orang itu berada di posisi yang sama, di waktu yang sama. Harus ada yang jadi leader, harus ada yang jadi eksekutornya, harus ada yang jadi ininya, harus ada yang jadi ininya. Jadi lu harus memposisikan diri lu untuk lu mengenal diri lu siapa, dan lu harus tahu waktu dan tempat dan posisi lu itu sebagai apa. Dulu banyak orang yang Win lukai, contohnya seperti apa? Dia posisinya leader, terus Win di bawahnya nih, eksekutor. Lu nggak cocok jadi leader, sini gue take over. Nah, tujuannya mulia loh, baik loh, supaya jalan. Karena menurut gue, prinsip lu nggak jalan. Salah prinsip lu. Tapi karena waktu itu nggak ngerti psikologi dan nggak ngerti mental health, so thank you buat Gen Z yang raise awareness tentang mental health. Jadi ya terus aja ngelukain orang gitu, nggak peduli gitu. Nah tapi dengan adanya kebetulan waktu itu menikah sama Feby adalah seorang konselor yang bergerak di mental health juga. Feby banyak kasih input ke Wayne gitu. Dan susah nggak ngasih input ke Wayne? Susah nggak, Beb? Susah berarti. Itu susah berarti. Gitu. Itu kayaknya sama Ma Ingrid tuh. Seneng banget. Nah, jadi susah karena apa? Karena Win memang cenderung one man show. Dan Win itu sadar orang yang terlalu goal oriented itu nggak bagus, tapi orang yang terlalu people oriented juga nggak bagus. Iya. Jadinya people pleaser kan, tapi lu nggak bisa achieve goal lu. Sedangkan yang bisa achieve goal, jadi melukain orang lain, jadi orang lain kecewa, jadi itu nggak bagus juga. So yang satu menyenangkan orang lain tapi nggak bisa sampai goalnya. Betul. Jadi gimana cara menyeimbanginya adalah kenali dirimu. Gitu. Nah kalau dari pertanyaannya Om Edward tadi yang soal tentang kita ngomong kamu bisa value itu apa saja yang kerjakan semua yang terbaik itu dapatnya. Karena dapatnya adalah ketika momen Ko Andrew itu bilang itu di umur saya 17 tahun. Tuh dia bilang gitu terus aku kayak oke, sadar. Berarti untuk gua mencapai goal gua harus menyenangkan orang juga. Gua nggak bisa achieve goal tapi orang lain kesakitan. Caranya gimana? Ya udah, gua kerja semaksimal mungkin, resultnya orang happy. Kalau orang nggak happy, berarti gua nggak achieve my goal. Jadi goalnya apa?
orang happy? Enggak. Goalnya adalah gue kasih yang gue mengeluarkan sesuatu yang sampai gue bilang gini, gila, gue bangga sama hasil gue. Bagus nggak? Bagus banget, Win. Berarti gue goal, achieve, gitu. Perlahan demi perlahan gue melakukan itu sampai detik ini aku masih melakukan itu. Gitu. Berkat mentoring. Oke. Oke. That's nice. Lo pernah ini nggak punya coworker Gen Z? Pernah. Sampai sekarang masih ada. Gimana? Gen Gen Z-nya gimana? Ini kebetulan Gen Z yang berasal dari broken family juga. Oke. Jadi aku pun juga berasal dari broken family juga. Oke. Jadi tadi mungkin kalau puzzle piecesnya nggak ketemu, jadi aku tuh mama dan papa itu adalah istri kedua dan suami kedua. Paham nggak? Iya, paham. Jadi lahirlah saya dan JC. Gitu. Paham nggak? Enggak. Nggak. Jadi mama itu istri keduanya papa, papa itu suami keduanya mama. Oke. Mama istri keduanya papa. Papa suami keduanya mama. Papa suami kedua. Jadi mama punya suami sebelumnya, papa juga punya istri sebelumnya gitu. Oke. Dua-dua lah pokoknya. Imbang. Betul. Dan selama seri lah kayak gitu. Ya, dan selama saya hidup sih banyak banget ya kata-kata cerai itu, banyak banget. Jadi berasal dari broken family juga. Nah, dysfunctional family ya kalau bahasanya. Nah, terus kebetulan nih temen saya yang coworker saya yang Gen Z ini, dia itu broken family-nya itu kalau disebut itu udah abusive orang tuanya. Jadi physical, verbal, verbal abuse gitu. Yang sampai akhirnya harus membuat Gen Z ini tuh kabur dari rumah dan tinggal di tempat lain gitu. Karena bener-bener nggak mau ketemu sama orang tuanya gitu. Nah, lalu bertemulah dengan saya dan Feby dengan beberapa cerita di tengah-tengahnya yang saya nggak perlu cerita di sini karena kalau cerita panjang banget gitu. Tapi hal ini yang saya sama Feby selalu tanemin bahwa apa yang kita lakukan itu lu contoh aja. Kita tuh nggak usah jelasin kayak bro, lu itu harus gini. Lu tuh harus gini. Kita sebagai orang tua, kasarnya jadi orang tua ya, karena kan dia melihat kita kan, gitu kan. Kita orang tua, ya kita hidupnya harus benar gitu. Kita harus melakukan value yang memang kita value-kan di dalam diri kita supaya dia mencontoh. Karena gue yakin banget cara belajar paling cepat adalah secara visual, bukan secara verbal. Jadi kayak ketika gue melihat habis podcast, oh ya ini gue beresin. Orang lihat, oh diberesin, yaudah next time gue ikut beresin deh. Gitu itu kan hal yang praktikal banget yang itu. Nah kebetulan juga karena memang ada, karena dibantu juga sama istri, ada konseling sebagai konselor juga. Jadi memang secara kesehatan mental dari Gen Z ini memang banyak ditemenin sama Feby. Itu bukan sama saya, karena saya bukan coworker sama kamu. Ya, jadi dia working di lapangannya sama saya, mentalnya dibentuknya sama saya dan Feby, tapi value-value-nya yang ngasih itu Feby. Oke. Gitu. Terus dia work ethic-nya tuh gimana kalau di lapangan? Wah, tipikal yang ini, yang sorry ya ini bukan menjelekkan ya kalau menonton ya, yang awal-awal ya. Kalau dia lagi kepikiran sesuatu, lesu, nggak bisa kerja tuh, nggak bisa kerja. Wah, pusing saya. Harus kerja tuh kan. Kalau kita hire orang, itu kan sebenarnya orang itu kan di-hire untuk mempermudah pekerjaan kita, bukan mempersulit pekerjaan kita. Nah ini ada beberapa momen kayak lebih sulit jalannya. Oke, aku sadar bahwa dia berasal dari latar belakang keluarga yang sekian. So what I do adalah, ayo, aku nggak marah, aku nggak jahat, aku siap membantu kamu, jadi versi kamu yang lebih baik. Sehingga akhirnya terbentuklah sekarang. Hasilnya apa? Tanpa gua ngomong, langsung set. Kok lu butuh ini ya? Kok lu butuh ini ya? Jadi gua yang bingung, bentar pelan-pelan. Kecepatan gitu, bentar pelan-pelan gitu. Ya, lu jadi butuh apa? Gua ini. Oke. Semua udah disiapin. Berkat apa? Berkat saya? Enggak. Dia mau dibentuk. Dia mau.
gitu. Itu sebuah keputusan. Gue mau, akhirnya kayak oke kok, gue mau dibentuk. Ayo, let's go. Apa yang harus gue pelajarin? Oke, lu pelajarin ini. Kita coba ya next time. Oke. There is always next time. Yeah. Tapi jangan sampai telat. Kadang kalau telat ya nggak ada next time gitu kan. Tapi gue yakin sama satu prinsip adalah there is always next time. Karena harusnya setiap kali next time itu lu jadi versi lebih baik, jadi versi lebih baik. Yang menilai siapa? Yang menilai bukan dirinya sendiri, yang bisa menilai kan orang lain. Ya, lingkungan. Gitu. Jadi ketika 10 orang berada di sekitar lu dan mereka semua bilang lu salah, ya bisa jadi memang lu yang salah. Jangan dibalik, jangan di-deny, tiba-tiba kayak enggak ngomong apaan sih lu pada sekongkol ya? Enggak. Itu memang kenyataan yang mereka lihat bahwa memang lu nggak benar gitu. Jadi sadarlah hal itu, kenalilah dirimu dan perbaikilah dirimu untuk jadi versi yang lebih baik. Gue nggak pernah bilang lu harus jadi versi orang tua lu, yang orang tua lu mau lu jadi astronot, orang tua lu mau lu jadi dokter, nggak bisa. Semua orang punya jalannya dan punya prosesnya masing-masing. Tapi lu bisa dong jadi versi yang lebih baik. iOS aja dan Android aja selalu upgrade version, fixing bugs, ya kan? Kita pun juga harus fixing bugs. Kita juga harus made some improvement. Jadi kalau kita baca di setiap kali iOS update itu pasti ada improvements in bla 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 bla. Some improvements selalu ada improve. Tapi nggak instantly langsung sempurna, nggak ada. Cuman lagu doang yang sempurna. Siapa tuh yang nyanyi? Sempurna bukan merek rokok ya? Itu Sampurna. Oh iya. Iya. Itu Sampurna. Wayne, kita kan ini podcast kan namanya ya udah tau lah temenan. Tunggu, hold ini. Aku mau nambahin sedikit itu. Boleh. Bahwa sebenarnya itu bagus kamu sampaikan semua, tapi aku lihat memang yang coworkersnya ada peran pendampingan yang luar biasa juga sih ya dari Feby ya. Betul. Gitu. Jadi itu pentingnya juga bahwa sebuah perubahan paradigma, mindset, akhirnya dibilang, oke, saya mau berubah. Itu kan juga pasti harus ada pendampingan seperti gitu ya. Betul. Gitu. Nah, pendampingan kan sekarang kan udah banyak banget bisa didapetin ke psikolog. Iya. Maksudnya kayak sekarang itu thank you buat Gen Z yang udah bisa kita bicara, mereka bisa dengar gitu. Betul, di podcast ya, tentang mental health. Iya. The moment lu, ini tips ya, ada beberapa tips nih. Tips yang pertama, the moment lu exit culture, langsung minta pendampingan. Karena itu culture yang sangat tidak baik banget. Kalau di Indonesia mungkin kayak, iya it's okay, kerjaannya nggak enak ya kerjanya. Lu kalau di Amerika nggak hidup, nggak hidup. Bener nggak? Yang betul, pernah ke US pasti kayak ngerasain kayak, lu pakai exit culture di US nggak hidup. Iya. The moment lu exit culture, minta pendampingan, cari pendampingan. Paling gampang di mana? Ini kalau menurut aku ya guys, psikolog sama psikiater. Tapi kalau lu, wajar nggak kalau kita merasa malu kita ke psikolog? Wajar, karena memang mindset-nya belum seterbuka itu ya. Kayak orang ke psikolog itu Kulturnya, soal biaya juga. Betul, soal biaya juga. Kulturnya belum. Tips selanjutnya adalah, kalau lu nggak mau ke psikolog atau ke psikiater, carilah konselor. Setidaknya, walaupun mereka tidak punya ilmu setinggi dan sedalam ilmu psikolog, at least mereka bisa mendengarkan keluh kesah lu, itu bisa jadiin lu tuh orang lebih baik. Karena apa? Karena kalau lu simpen sampah terus, lu jadi toksik, lu jadi beracun. Jadi lu mesti keluarin sampah lu kemana? Ya entah ke mentor, entah ke temen yang lu percaya, atau salah satunya ya konselor, psikolog, psikiater. Gitu. Itu hal yang menurut aku untuk di generasi sekarang ya, itu hal yang sangat perlu. Kenapa perlu? Supaya lu jadi versi lu lebih baik. Gitu. Kalau gue bisa simpulin sih ini ya, dunia hari ini perlu ruang gagal. Dan yang namanya ruangan tuh ada perabotan. Perabotan nomor 1 itu reception, namanya acceptance. Lo terima nggak gagalnya orang? Begitu. Terus yang kedua, abis kita terima mau diapain? Ternyata yang kedua itu abis kita terima harus ada pendampingan, stewardship, gitu. Mesti didampingin, nggak cuma diterima doang. Seperti yang lo udah lakukan sama Feby. Dan yang ketiga adalah exchange POV. Karena semua orang POV-nya beda-beda. Betul, setuju. Wah, gue gini. Ternyata waktu tukeran POV, orang ini bisa berubah loh. Dan yang keempat, yang penting banget adalah the power of dialing.
Kayak di Amerika punya kultur kalau susah dialing 911. Nah, kita waktu lagi diproses, waktu lagi challenge, yang kita dial tuh siapa? Banyak orang waktu lagi challenge, yang di dial tuh yang enggak. Karena kulturnya gitu, karena apa? POV-nya yang salah. Point of view-nya udah salah. Makanya di ruang gagal tuh exchange POV itu penting banget. Gitu. Dan yang terakhir adalah alignment. Waktu orang ini POV-nya berubah, dial-nya udah bener, cari 911 yang bener, tetap aja nih orang bisa kepleset. Dan kita nih mesti di ruang gagal mesti kayak bengkel. Alignment tuh spurring and balancing kalau di bengkel. Jadi orang ini bisa datang lagi just untuk spurring and balancing. Gitu. Akhirnya orang ini lama-kelamaan lewatin proses di ruang gagal, diurus dengan baik dengan perabotan-perabotan tadi. Gue percaya Gen Z, Gen Alpha segala macam bisa keluar dari ruangan itu sebagai pribadi yang profesional. Betul. Sebagai pribadi yang better than yesterday. Betul. Seperti itu. Tips terakhir mungkin sebelum tutup ya, kalau nanti mau sekali. Profesional itu kan sebuah keputusan. Teman-teman yang mungkin karena kita bahasnya Gen Z ya, aku mau ngajak teman-teman buat cobalah cari mungkin di kantor atau orang-orang di luar sana yang menginspirasi kamu. Karena orang yang menginspirasi itu berarti either dia udah sukses, udah berhasil, udah punya duit, ya pokoknya yang orang-orang yang udah segitulah gitu menginspirasi. Kira-kira mereka itu menggunakan culture kamu atau enggak ya? Gitu. Karena ketika kalian berkaca, oh orang ini sukses tuh kira-kira pakai exit culture nggak ya? Mungkin pernah, tapi apa sih yang dia lakukan? Gitu. Nah, kayak aku tuh menyadari bahwa curiosity Gen Z itu kayak low banget gitu. Mereka kayak nggak curious with anything. Mereka cuman curiousnya with gosip, drama, terus konser, FYP, tapi mereka nggak pernah curious how they can achieve this kind of things gitu. Gimana caranya? Nah, mungkin aku mau ngajak teman-teman buat mengaca. Kalau dirimu mau menjadi seperti itu, apa aja sih yang kamu lakukan? Aku yakin banget salah satunya di dalamnya adalah profesional, kedua adalah pendampingan. Gitu. Karena orang nggak mungkin sukses kalau nggak didampingin sama orang-orang lain di belakangnya. Seorang suami menjadi suami yang sukses karena ada istri yang berdoa juga di belakang, yang support. Lu mau apa? Support. Lu mau apa? Support. Nah, jadi kalau lu berada di sebuah selingkuh sini. Jadi kalau kalian berada di komunitas yang nggak suportif, ya udah sadarlah. Gitu. Supportnya support negatif, maksudnya support, ya udah lu ngerokok aja kan enak kan ngerokok. Iya kan ada komunitas gitu, 2-3 orang buka botol gitu ya. Betul. So, terakhir, mentor lo siapa? Teman baik lo siapa? Mentor, ini juga hal yang cukup perlu dibicarakan ya. Mentor itu banyak orang yang merasa mentor itu cuma ada satu. Padahal menurut aku, mentor itu nggak cuma satu, guys. Oh, Michael Jordan 3. Nah, mentor banyak. Mentor itu mentor dalam hal relationship, mentor dalam leadership, hal financing, dalam hal leadership, dalam hal entrepreneurship, dalam hal communication. Itu kayak aku tuh punya masing-masing mentor tuh kayak ada sendiri gitu. Jadi menurut aku gini, belajar sebanyak-banyaknya. Mentor itu mungkin kalau di dunia videografi ya, mentornya tuh dunia sosial. Jadi Instagram, YouTube, TikTok, gitu. Jadi kita belajar kan tren-tren sekarang itu apa, video-video sekarang itu yang menarik apa sih, angle wedding. Kalau shoot wedding itu angle cowok ganteng shot itu kita sebut ganteng shot itu angle-nya kayak gimana sih, lighting-nya kayak gimana itu kita belajar. Ganteng shotnya gimana? Satu shot gitu. Oh itu ganteng shotnya gitu ya. Kopi maksudnya. Bandrek, iya, kopi tubruk, situ baru apa? Sisanya sih. Sariawan. Itu jadi mentor itu banyak. Mentor itu banyak. Oke, terus teman dekat. Ya, teman dekat. Yang lo bisa apa adanya sama mereka? Istri. Oke. Satu, karena udah beristri ya guys. Tapi buat yang belum beristri, nah. Enggak, kayak gue udah beristri, tapi gue bisa apa adanya sama Daryl, sama Edward, gitu loh. Ada nggak teman-teman kayak gitu? Ada, tapi udah keluar dari hidup saya, gimana dong?
Oh ya, bukan teman itu. Bukan teman. Waktu itu teman. Waktu itu teman. Tapi sekarang udah bukan teman lagi. Oke. Udah siwa. Kalau orang Surabaya itu bilangnya udah siwa. Udah set boundaries. Udah set boundaries supaya tidak menjadi korban selanjutnya. Iya. Nah, gitu. Jadi Oke. untuk sekarang temennya siapa? Ya mohon maaf ya guys, mungkin terkesan rohani banget. Temannya ya Tuhan Yesus gitu. Ya cuman bisa cerita keluh kesah ke Tuhan Yesus aja gitu. Tuhan kayak gini, gua kayak gini gitu. Nah, sama istri pasti karena istri yang support banget kan. Kayak gue bisa ketemu sama istri. Tapi ada satu temen deket. Tapi temen deket ini mentor juga. Si Ko Andrew yang aku bilang itu. Oke. Apa aja gue kayak lagi kenapa Iya. kok Nah, dial calling gue itu selalu Ko Andrew, gue lagi kayak gini. Ko Andrew gue lagi kayak gini. Gitu. Nah kalau terus ada lagi ya psikolog, tapi psikolog pun juga gue kadang kayak gue mau cerita ke psikolog itu kadang masih ada resistance-nya gitu, dan itu hal yang wajar banget. Jadi biasanya kalau gue ke psikolog gue selalu ditemenin sama Feby gitu. Jadi dijembatanin dulu baru gue ngomong. Tapi Ko Andrew itu yang nomor satu, yang temen deket banget. Satunya Surabaya gitu ya, nomor 1. Ada K-nya. 1. Nomor satu gitu. Sama Andrew dia udah kenal 20 tahun ya. Yes, betul 20 tahun. Dari aku umur 10 tahun. Itu ada cerita lucu juga tuh. Mau dengar nggak? Boleh. Jadi waktu aku umur 10 tahun, Ko Andrew itu suka menjadi antar jemput ke ibadah pemuda di gereja. Nah, cerita lucunya adalah waktu saya dijemput, saya naik ke mobilnya. Dia berapa tahun lebih tua daripada kamu berarti? Dia sekarang 30 berapa? Dia 86. Jadi 8 tahun lebih tua. 8 tahun lebih tua. sekarang. Ya. Nah, waktu saya dijemput, saya ingat banget tuh mobilnya Panther biru. Terus Panther kan dia 9 seater, dia kan 2, 3, terus belakangnya yang 4 yang kayak di Microlet yang depan-depannya gitu kan. Terus saya duduk. Waktu saya duduk, banyak kempes. Waduh, lah emang kamu udah besar dari dulu? Saya dulu tuh umur 10 tahun tuh berat saya udah 68 kilo. Wow. Jadi sekel gitu kalau orang Surabaya itu bilangnya montok mantap. gitu. Nah, ya gitu. Jadi pas saya duduk banyak kempes. Dan itu kempesnya pun juga nggak ditemuin pakunya apa, nggak ada. Jadi kempes aja gitu. Karena keberatan. Iya, mungkin ya. Thank you. Kan nggak tahu apa. Tapi setiap kali cerita tentang Ko Andrew selalu keinget sama cerita itu. Karena itu memorable. Aku akhirnya bermentor sama Ko Andrew dan sampai sekarang masih menjadi mentor dan teman. Ban kempes ya? Gara-gara ban Wah, kempes. luar biasa. Honestly, I didn't expect that conversation will go this far and interesting and deep. Ya, Nanti dari episode videographer. Dan I think this one of my favorite podcast of the day. Maksudnya Thank you. luar biasa ya, kita bisa nggak kepikiran kan ya? Maksudnya a Karena lot dia of jembatan insight. milenial sama zilenial. Iya, Dia di jembatan banget kan. kalau kita penyanggahnya. Kalau dia kan jembatan udah nggak jelas identifikasinya apa. Gen apa kita nggak tahu apa ya nih. Kita Gen Star X, Star Trek. Kok kita, kok Star gue Trek. Gen X, lo apa ya? Kalau lo baby boomer mungkin, kalau gue Star Trek. Oh, Star Trek tuh menjembati semua generasi. Star Trek tuh pesawat bukan jembatan. Enggak. Star Trek itu Film Star Trek. Star Trek itu bisa menjembatani semua sampai beta sekalipun juga. Ya, menyambung. Iya aja, Wayne. Iya, gitu. Wayne, thank you so much. Thank you banget. Thank you Luar so biasa. much. Nanti next lagi kalau mau ngobrol lagi. Enggak, gue suka dia energinya loh. Dari awal sampai depan, the vibe, the energy. Ya, Rambutnya gimana? enggak, pertama membuat kita tuh kayak amazed. Thank you. Mau ngedipnya tuh susah gitu. Ya padahal ini kan udah the last podcast of the day. Yeah. Tapi I'm still amazed dan your auranya tuh so amazing. Thank you, it's an honor. Thank you semua yang udah nonton. Thank you. Thank you istri juga di belakang layar gitu yang terus Baby, support. thank you. Walaupun rada kurang sehat badan tapi masih Support. syayo. Semangat. Alright. So it's time for food. Food testing. Wow. Yeay. Mau apa? Ini sebenarnya gue udah dengar sering, lewat sering. Ya.
pengen tapi belum pernah kesampaian. Gimana Ada kan gacuan dibicarakan di TV, dibicarakan di banyak hal, lewat lihat motor banyak, antrian banyak, tapi Betul. belum pernah sampai. Oh iya, Hei, hari ini kita yang disamperin sama gacoan. Mantap. harus mereview Gacoan. Ini gacuan paling Ini namanya mie apa? standar. Mie goreng apa? Kayaknya standar ya. Mie gacoan ini. Level Jadi kalau kita datang pesen, saya mau mie gacoan, ini keluarnya. Tapi apa namanya? Tapi kan ada pedesnya beda-beda. Ini kayaknya nggak pedes deh. Ini Nggak nggak pedes. pedes. Oh. Level 1, level 2, kita kan belum pernah nyoba juga kan. Tapi kan variannya banyak ya dia. Ada 2 Banyak. menu lagi apa belum? Mari kita Banyak. coba. Mereka biasanya jualnya lebih ke tingkat pedes kan. Hmm. Tapi ini versi yang Tapi ini satu porsi sekecil ini atau? Iya. Oh oke. Ini dibagi. Satu tadi dibagi 3. 2 bagi 3. Oke. Pengen cobain ya. Gimana sih? Apa ini? yang menarik banget dari gacoan tau nggak apa? Enggak. Belum pernah. Dia jualnya itu semua harganya di bawah 50. Enggak, bukan 50 bahkan di bawah 15.000 kalau nggak salah. Oh, di bawah 20.000 ya? Enggak. Iya, di bawah 15.000 ya? 12 ribuan. Di bawah 15.000. Kalau di Jadi kayak kalau pesan di Gojek pasti lebih mahal. Iya. Tapi kalau kita Pasti. datang ke sana, pesanan Tapi apa? termasuk ini? 10 ribu. Iya. 12 ribu, iya. Wow. Iya, semuanya di bawah 10.000, 15.000 Hebat, kalau nggak salah. Makanya rame banget. Pricingnya luar biasa ya? makanya kalau di sosmed tuh jokesnya anak kosan demi hemat ya makanya gacuan terus. Tapi yang dipesen tuh pedes. Jadi yang ini sama Ambung karena tiap hari maunya wih pedes terus. Wih. Tapi dia ada nasi goreng saya juga ada? Atau cuma bakmi? Saya doang pedes by the way. Tau nggak nih rasanya kayak Enak? mie goreng Jawa gitu tau nggak rasanya? Ya. Ya. Kayak bring back the memories zaman dulu. Terus ini bawang gorengnya juga enak. Enak nih? Gurihnya enak ini. Bumbunya enak. Gurih. Tapi Wah, membatalkan kalimat sebelumnya. Kayak Indomie goreng. Kamu cantik sih. tapi Tapi aku tahu nih tapinya apa. Tapi berarti membatalkan. Ya. Dia yang awal. Ya. Aku tahu tapinya. Apa tuh, Mbak? Tapi karena udah dingin jadi bukan, oh bukan. bukan. Di tengah-tengah processing masuk ke mulut, rasa tepung. Oh, ya. Betul. Pasta, bakmi, roti kalau rasa tepung itu buat gue gagal. Fail. Pangsit gorengnya juga rasa tepung. Waktu Yeah. lagi processing ya. Waktu lagi dikunyah. Rasa tepung. Tapi enak bumbunya. Enak. Gitu. Jadi kalau soal rasa 8,5 kalau soal rasa 8,5. Terus mie-nya juga ini rada angel menurut aku. Angel tuh apa ya? Alot ya? Alot. Alot, agak alot. Angel itu Sulit, angel tuh sulit. Hei. Alot. Susah dikunyah. susah dikunyah. Iya. Tapi rasa enak, bawang gorengnya enak banget loh ini. Ini the real definition of mie karet ini om. Ya, bisa. Apa? You can say that. The real definition of mie karet. Kayak makan karet beneran. Tapi dari rasa aku setuju banget sama Om Jesse. Ini Rasanya- rasa enak. Bawang gorengnya gila, bawang gorengnya. Bawang gorengnya enak banget. Dan ini ada mince chicken, ada mince ya. Ya. Ini daging cincang kan ini? Ya. Ya. Daging cincang ayam kan? Ayam cincang. Iya, Ini daging. pesannya baru atau dari Tadi pas jam berapa ya? Jam Malam. 9-an. Jam setengah 9. Waktu kita makan datang. Iya pas lagi makan. Berarti 2 Wah, jam. bawang goreng sama daging cincang ayamnya enak banget. Enak banget. Itu khasnya mereka juga. Mie-nya yang agak rasa tepung. Tapi aku punya pertanyaan nih menurut Om Jesse sama Om Epo. Kan namanya kan mie gacoan. Nah, Kira-kira cuan nggak? sepertinya iya, karena mereka ekspansi kemana-mana. Iya. Tapi aku wondering aja gitu, kenapa namanya gacoan gitu. Gacoan. Gacoan itu kan ini kan, zaman dulu tuh kayak jagoan? eh gacoan itu kayak lo main gundu. Ini jagonya nih, ada gundu gue yang jagoannya gue nih. Jagoan Yang juga. gue pakai buat apa nembak duluan gitu. Gacoan tuh dibilangnya. I see. Jadi ini mie Gitu. jagoan gitu ya. Ah. Iya. Saya mainnya main bekel saya, nggak main gaco saya. Gue soal rasa 8,5.
8,5 mie gacoan, mie Soal goreng. Jesse sendiri kalau mie itu biar nggak rasa tepung gimana? Processingnya mesti bener prosesnya. Tepungnya mungkin mesti digramasi ya, digramasi sampai dia kayak bikin roti lah, kayak bikin roti, bikin kue itu gramasi daripada tepung itu penting sekali. Terus yang kedua, proses waktu membuatnya itu penting banget. Mungkin belum mateng udah diangkat misalnya, masih undercook ternyata. Udah diangkat, nah itu akan menimbulkan rasa-rasa itu, rasa tepung. Jadi kayak nggak mateng gitu ya? Kayak nggak mateng. Sama kayak kue nggak mateng kan. Lo kalau makan, loh, kok kayak rasa tepung gitu. Padahal waktu dilihat, wah ternyata kue bantet dijual. Gitu. Kue Dia suka exit culture. Ya. Exit culture. Masuk keluar, gampang keluar gitu. Ada proses kan. Karena harus jalanin proses kan, embrace the proses. Tapi ya udah keluar. So, gitu berapa? aja. Rate-nya Aku Rate? 7. 7. Karena Indomie masih lebih enak menurut aku. Betul, exactly. Indomie cakalang goreng apalagi, oh my goodness. Favorit saya Indomie rendang. Lo udah coba Indomie cakalang belum yang goreng? Belum. Nah, mesti coba. kirimin. Iya. KF, rate-nya berapa? 8,9. Wah, gede banget. Gede banget. Karena pertama, itu kan harganya murah, 12-13 ribu. Kalau mau dibilang soal tepung atau apa, itu kan mungkin prosesnya lain ya. Mereka, I believe in that food industry, mereka tahu lah sebenarnya untuk bikin yang bagus. Cuman untuk sampai pricing seperti itu, mungkin ya mereka harus banyak cut-cut gitu, tapi yang dinaikin mungkin rasanya, segala semua. Karena dia kan buat bayar sewa dan semuanya masih bisa jual segitu, dan untung, dan itu kan juga ada franchise-nya kayak gitu. Ya. Dan itu pasti kan harus di-cut semua prosesnya. Kalau mau yang bagus ya pasti harganya udah. Ya kok 12 ribu dapat pangsit segala, ya nowadays. Indomie kita berapa? tahu. Indomie Indomie 3.800. Iya. Iya, tapi kan lain gitu. Itu kan Tapi catering itu 10.000. Udah catering lagi dulu. Iya. Iya. Gila, catering 10.000 lagi. Tapi mungkin karena Om Jesse juga chef, jadi memang lidahnya memang lebih sensitif aja dari lidah kita. Dan abis gue kena COVID makin sensitif. Nggak tahu kenapa. Kayak tadi pindang patin, buset ada rasa tanah, nggak tahu lo rasain apa nggak? ya kalau tadi Gue langsung sebenarnya langsung begitu. Ada bunyinya gitu ya, tek gitu. Iya ada. Zik gitu. kalau tadi nanti off the record deh. Guys, thank you. See ya.